Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Bersyukur masih ada di rumah Tuhan. Sementara negara lain mungkin ada perang dan tidak bisa ibadah, dengan pertumpahan darah, tapi kita masih bersyukur masih bisa beribadah dengan tenang. Nah saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Kembali saya undang kita semua bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan, karena demikianlah adanya ketika Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan, semua orang berdiri. Saya mulai dari ayat 21, demikian selanjutnya sampai ayat 25. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mengadakan perhitungan itu, dia datanglah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu perak. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Sekian pembacaan firman Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan hari ini kita beri judul kemurahan Tuhan dan perhitungannya. Satu kali Simon Petrus bertanya kepada Tuhan. Rupanya Petrus ada masalah dengan saudaranya. Ada kalanya saudaranya itu berbuat dosa, berbuat salah, dan selalu berulang-ulang membuat kesalahan yang sama, sehingga dia jengkel. Dalam tradisi Yahudi, mengampuni itu rata-rata 3 kali bisa diampuni. Lebih daripada itu perlu diperhitungkan. Tapi Petrus mau meningkatkan sedikit kerohaniannya, bukan 3 kali menurut tradisi Yahudi, dia naikkan sehingga menjadi 7 kali. Dia mengatakan bahwa aku baik. Kemudian karena susahnya hatinya menghadapi banyaknya masalah dengan saudara Petrus, dia pun mengajukan pertanyaan, sebenarnya berapa kali kita sabar mengampuni? Saudara, dalam hidup ini kita tidak lepas daripada kesalahan, kekurangan, ataupun kejahatan, baik dari diri kita, baik dari orang lain. Dan kita ada kalanya perlu memaafkan atau mengampuni orang yang minta maaf. Kalau tidak ada pengampunan, sekali melakukan kesalahan kemudian putus, maka semua akan menjadi kacau di dunia ini, saudara. Coba bayangkan di rumah kita, satu kali ada satu kesalahan, orang tidak pergi, tidak ada pengampunan. Sehingga Petrus perlu bertanya sama Tuhan, sebenarnya dalam hidup ini berapa kali kita masih bisa menerima permohonan ampun. Saya baca kembali ayat ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dia bertanya, tapi juga dia memberikan jawaban yang sifatnya pertanyaan. Sampai 7 kali? Padahal Tuhan belum jawab berapa kali-kalinya, langsung dia ngasih satu pilihan saja, sampai 7 kali. Harusnya tidak ada kalimat sampai 7 kali, satu berapa kalinya cukup. Baru Tuhan Yesus menjawab. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kalau begitu tekanan membacanya. Tapi kalau tekanan membacanya
70 kali 7. Apakah 70-nya 70 kali atau 70 itu dikali 7? Ini menjadi rancu untuk mengartikan berapa kali sebenarnya. Tetapi kalimat ini sengaja dibuat Tuhan Yesus begitu sulit dimengerti, supaya dia mau mengatakan rupanya tak terbatas pengampunan itu. Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Penulis kitab ini diberi judul mulai ayat 21 itu perumpamaan tentang pengampunan. Rupanya Matius banyak sekali bercerita tentang pengampunan. Betapa pentingnya pengampunan itu. Dan Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan untuk menjelaskan kepada Petrus tentang bagaimana mengampuni. Karena setiap kali kita berbuat salah, dan kita harus selalu ada minta doa pengampunan sama Tuhan. Udah berbuat dosa, besok ulang lagi, dan tidak ada habis-habisnya. Kemudian Yesus pun menceritakan tentang kerajaan sorga, tentang yang bertuhan itu, tentang bagaimana kita masuk nanti ke dalam kerajaan Allah di sorga. Dia membuat satu perumpamaan dengan menceritakan seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perhitungan dengan hamba-hambanya. Poinnya adalah raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, rupanya ada hamba-hamba itu yang berhutang kepada raja itu. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang. Ini topiknya adalah pengampunan. Dihadapkan kepada raja. Jadi raja itu mau ditekankan, raja begitu hebat, tapi dia punya kuasa untuk mengampunikan untuk kesalahan hamba-hambanya, tetapi juga dia tetap mengadakan perhitungan. Raja yang bijaksana harus buat perhitungan tentang keputusan, tentang harga, tentang pajak, tentang membayar. Begitu hidup ini, saudara, baik sebagai negara, sebagai kerajaan, sebagai perusahaan, sebagai sekolah, sebagai yayasan, sebagai apapun, mesti ada perhitungan. Kalau saudara bekerja, perusahaan itu juga mengadakan perhitungan. Proyek ini nilainya berapa, untuk karyawan berapa, untuk ini berapa. Semua mesti ada perhitungan dan mesti ada untung. Dan perusahaan juga merekrut kita, dia punya perhitungan. Ini job ini dengan skill begini, hitungannya adalah sekian gajinya. Dan kita juga begitu bisa bargaining harga gaji kita dengan mengatakan, Pak, aku talentaku, keadaanku begini, wajar aku mendapat upah sekian. Jadi semua kita hidup ini ada perhitungan. Nah, raja pun setelah mengadakan perhitungan pada semua bawahannya, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang punya hutang. Dan diceritakan rupanya Tuhan Yesus mau menggambarkan pengampunan itu, pengampunan dengan menolakkan hutang, memutihkan hutang, menghapuskan hutang. Dia mau gambarkan dengan satu perumpamaan. Cara mengampuni dosa itu digambarkan dengan orang yang berhutang. Rupanya kita ini semua punya hutang. Kalau kita berdosa, kita punya hutang. Itu sebabnya Tuhan telah menebus dosa kita, membayar dosa kita di kayu salib. Dalam lagu-lagu kita sering kita katakan dosa kita telah ditebus, telah dibayar lunas.
oleh Yesus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya, pengorbanannya. Jadi tidak free ya. Nah, digambarkan juga pengampunan dari Petrus itu, dia hitung-hitungan sebenarnya Petrus dapat pengampunan dari Tuhan sampai dia nanti ya menyangkal Tuhan Yesus bahwa Petrus mendapat pengampunan bukan hanya 3 kali, berkali-kali. Dan ilustrasi ini diperhadapkan seorang yang punya masalah hutang 10.000 talenta. Ini hanya cerita, hanya perumpamaan. 10.000 talenta bukan angka yang sedikit. 10.000 talenta itu nilainya kalau dirupiahkan. Yesus memberikan angka ini untuk menyatakan tidak mungkin dibayar orang dengan cepat. Angka ini fantastis kalau dirupiahkan. 10.000 talenta sama dengan 4,8 triliun. Sebab 1 talenta itu 300 juta. Jadi sengaja Tuhan kasih angka yang berat, tidak mungkin orang bisa bayar cepat. Itu gambaran, mau digambarkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal, kita harus hargai. Kira-kira begitu. Tidak ada orang yang sanggup membayar pengorbanan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghargai Tuhan. Dan setelah diperhadapkan, orang itu memohon kepada raja itu. Ayat 25, inilah kalau tidak mampu membayar hutang. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi saudara, harga pengampunan dari Tuhan kepada kita itu, apapun kita kumpul pengorbanan kita, istri dikasih, anak dikasih, semua harta kita dikasih, tidak sanggup. Jadi artinya Tuhan tetap menuntut kita bayar hutang itu kalau kita tidak mau mengampuni. Ini poinnya. Siapa mengampuni akan diampuni. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mengajar kita dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni. Jadi kalau saudara minta ampun dan saudara tidak mau mengampuni orang lain, jangan harap saudara diampuni. Dan Tuhan dalam hidup ini saudara bikin perhitungan. Di satu sisi sifat Tuhan adalah grace, kasih karunia. Tapi di sisi lain dia hitung-hitungan, perhitungan. Itu sifat Tuhan. Supaya orang mengetahui harga pengorbanan Tuhan, dan orang sungguh-sungguh komitmen sekali abaikan Tuhan, Tuhan lebih mengabaikan. Seperti pujian tadi, jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus. Sekarang tren banyak seperti itu, nanti menyesal. Tidak ada satu tokoh di dunia yang berani mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup dan lain sebagainya. Tidak ada. Tapi banyak orang membuang emas demi mendapatkan kuningan. Jadi saudara, kalau kita baca ayat 25, karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya dijual. Ayat 26. Inilah pengampunan itu. Lalu dikatakan, sujudlah ia. Gak mungkin, aduh, tolong aku Tuhan, tolong sujud. Ngemis. Itu gambaran kita. Kita kalau udah ada masalah, ada persoalan, datang sama Tuhan ngemis. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, ternyata dalam ayat ini dikatakan, ayat 7, tergeraklah hati tuannya. Ini gambaran Tuhan Yesus. Tergerak hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Bayangkan nilai besar itu gambaran pengampunan Tuhan Yesus. Orang boleh melihat salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, begitu banyak besar dosanya, tapi diampuni.
Bahkan Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu permohonan Yesus kepada Bapa di sorga. Apakah Bapa di sorga menerima doa Tuhan Yesus itu? Nanti tunggu di sorga jawabannya. Saudara kasih, senanglah dia. Cuma bayangkan, dia tidak membayar 4,8 triliun. Mungkin satu kali dia datang ke kerajaan ke istana itu, yang mulia, aku pengusaha besar. Daganganku dengan modal sekian akan dapat untung sekian. Nanti kalau dapat untung Tuhan, aku kasih sekian persen sama Tuhan. Berapa yang kamu perlukan untuk mengisi muatan kapalmu untuk berlayar? Oh, sekian triliun. Diisi barang-barang berharga untuk dibawa diekspor ke luar negeri mungkin. Kalau tidak jelaskan situ untuk apa uang 48 triliun? Modal apa? Mungkin dia berangkat naik kapal laut sebab dulu belum ada pesawat. Mau barang berharga itu kemungkinan tenggelam, habis. Dia pun pulang mau melapor, mana utangmu? Kau udah pinjam kemarin buat investasimu untuk modalmu sekian triliun, mana hasilnya? Mana modal kembali? Maaf Tuhan, di laut ini tenggelam kapal. Apa mau bilang? Ampun Tuhan, bukan mauku. Oke, memang sial untung kita tidak tahu, aku ampuni. Kalau tidak, rumahmu habis, PT-mu, usahamu, investasimu semua yang tersisa, aku ambil semua asetmu, termasuk istrimu. Berapa istrimu? Jual sama aku. Anakmu berapa? Kira-kira begitu. Tapi namanya berbelas kasihan. Ampun, bukan salahku. Dan raja itu mengampuni. Itu gambaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Ini bukan kisah nyata, tapi perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana sifat Tuhan itu. Selalu ada kemurahan, tapi ingat, perhitungan. Dan selalu ada dampak untuk setiap perbuatan kita itu, saudara. Sudah bebas keluar, tenang. Tiba-tiba datang orang. Namanya hidup ada utang pinjam biasa. Datang sama orang yang tadi sudah dibunuh saya. Aduh Pak, ketemu lagi dia. Mana utangmu? Bukan banyak saudara, hanya 100 dinar. 100 dinar nilainya hanya 5.400.000 rupiah. Kalau diekuivalenkan dengan rupiah, 5 jutaan lebih. Mana utangmu? Dia cekik. Mau, aku gak ada. Hancur semua juga usaha ternak. Gak ada. Duh maaf, beri aku kesempatan. Ya tangkap orang itu yang berutang cuma 5 juta. Sementara dia utang dia triliun. Terhapus. Dia 5 juta diperhitungkan. Penjara kok. Kabar sampai kepada raja. Artinya kabar sampai kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau mengampuni sementara kita punya dosa di hadapan Tuhan. Itu sampai ke Tuhan. Dan akhirnya orang yang memenjarakan itu ditangkap dan dihukum. Karena dia tidak ada murah hati. Raja Tuhan kita, raja di atas segala raja, memang murah hati. Tetapi siapa mendapat kemurahan hati, dia harus punya sifat murah hati, saudara. Poinnya hari ini adalah, saudara, kita harus mengingat kemurahan hati Tuhan yang mengampuni. Tapi poin yang kedua yang kita takut adalah Tuhan selalu mengadakan perhitungan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengadakan perhitungan. Apapun yang Tuhan beri sama kita, seperti tadi diberikan uang sekian triliun. Apa tanggung jawab? Oh, ada tanggung jawab. Kita banyak diberi oleh Tuhan macam-macam kepercayaan. Dalam hidup ini saudara bukan sekedar mendapat, tapi soal apakah kita orang yang bisa dipercayai. Dimanapun kita saudara hidup, tinggal, bekerja, kepercayaan adalah hal yang paling utama. Kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan orang sama kita, habislah kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga kepercayaan apapun profesi kita. Kalau kita dikasih Tuhan berkat, kita perlu hitung. Gimana kita menggunakan itu? Sebab semua yang kita dapatkan, kesehatan itu aset. Dengan sehat kita bisa berkarya, mendapatkan apa yang kita inginkan.
Tuhan kasih kita berkat materi, keuangan, benda, barang, apapun. Tuhan perhitungkan itu. Untuk apa dipakai? Adakah untuk kemuliaan Tuhan? Tuhan kasih kita uang yang lumayan. Apakah kita hanya untuk pakai buat diri kita? Itu bisa kamu pertanyakan. Sebab semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi Petrus bertanya tentang pengampunan, jawaban Tuhan begitu panjang. Bahkan didramatisir oleh ilustrasi Tuhan Yesus bahwa berhutang manusia itu, berhutang Petrus itu triliunan kalau dinilai. Tapi Tuhan Yesus ampuni. Jadi perlulah kita satu hal. Poin yang pertama, mari kita punya sifat yang mau mengampuni. Amin. Poin nomor 1. Poin yang kedua, hidup ini perhitungan. Mau apapun perlu perhitungan. Kalau mau menikah, hitung-hitungan dulu saudara. Kira-kira bagaimana ini? Kalau mau kuliah, perhitungan. Ambil jurusan ini, aku nanti mau jadi apa? Berapa biaya buat ini? Setelah itu nanti bagaimana? Perlu perhitungan. Mau masuk sekolah, perlu perhitungan. Hidup ini perlu perhitungan. Salah perhitungan, menyesal. Itu poin yang perlu kita lihat, saudara. Sebab kerajaan surga itu diumpamakan dengan sang raja atau tuan mengadakan perhitungan. Di rumah saudara, saudara juga harus punya perhitungan. Jangan asal pakai. Demikian dalam Injil Matius pasal 25 ayat 19 digambarkan juga tentang perhitungan nasib. Matius 25 ayat 19 diceritakan tentang Tuhan memberi talenta, memberi uang untuk dijalankan. Artinya mesti ada hasilnya nanti. Tidak sekedar balik modal. 5 diinvest, 5 talenta, harus ada 5 talenta untung. Tidak ada berkurang atau hilang. Itu digambarkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 19. Diberi yang satu 5 talenta, 2 talenta, yang terakhir 1 talenta. Kemudian dikatakan Tuhan itu pergi jauh. Ini menandakan saudara, Yesus pergi jauh ke surga. Nanti dia datang kembali Tuhan itu untuk mengadakan perhitungan bagi kita yang mendapat berkat kepercayaan sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberi perhitungan. Ayat 19, saya bacakan ayat ini. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Kita hamba-hamba dan Tuhan kita adalah Yesus. Lalu mengadakan perhitungan. Jadi Tuhan itu perhitungan ya. Dia tidak kasih begitu saja dan kita hambur-hamburkan atau kita tidak pakai bagi kemuliaan Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Berhasil. Tiap talenta ada untungnya 1 talenta. Kalau 5 talenta harus kembali 5 talenta untungnya selain modal. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Demikian seterusnya sampai ke orang yang terakhir 1 talenta. Dia langsung menghakimi Tuhan. Banyak orang di dunia menghakimi Tuhan ya. Katanya Tuhan baik, begini. Nyatanya aku bla 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 bla. Dan sama sekali tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan. Padahal dikasih cuma 1, itu pun tidak bisa dipakai. Dan mereka mendapat hukuman. Artinya saudara, Tuhan selalu memberi perhitungan kepada kita. Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Lukas 25 ayat 19 kembali saya bacakan. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Nanti saudara, memang sepertinya masih lama Tuhan datang. Tapi ingat dia akan datang. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Amin Bapak Ibu. Untuk memperhitungkan lu. Gimana saudara memakai uang saudara, talenta saudara, berkat Tuhan kasih. Gimana? Pas saudara habiskan begitu saja. Lupa ini. Kadang-kadang kita ini saudara terima uang itu, berkat itu enak, gampang. Kalau kita punya utang, dengan bayar utang paling sulit. Justru kita yang mengancam orang, padahal kita yang berutang. Kau cuma sekiannya utangku, ribut kali kau, pagi-pagi kau udah berkicau.
giliran minjam gemis-gemis, giliran dapat gaji kita senang, giliran kewajiban. Boleh jangan. Amin atau amin? Kita selalu tunggu kapan tanggal muda, gaji senang kan? Tapi kita lupa hitung-hitungan, kita pikir semuanya kita punya. Tuhan nanti adakan perhitungan. Semua. Karena itu pemberian Tuhan. Dan bukan semuanya menjadi suka-suka kita. Itu firman Tuhan sering kasih. Ilustrasi yang lain, kadang-kadang kita sering menghukum Tuhan. Kenapa aku begini? Kenapa aku ditempatkan seperti ini? Salah penempatan aku di sini. Kenapa aku lahir dari keluarga di sini? Kenapa bapak aku begini? Kenapa aku begini? Seolah-olah Tuhan yang salah menempatkan. Kenapa orang lain enak-enak? Tapi sama juga banyak masalah. Dalam ilustrasi ini dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, saudara, itu pun Tuhan perhitungkan, saudara. Kalau saudara merasa salah tempat, salah lahir, salah rezeki, salah orang tua, karena orang begitu ya, nyesal aku punya mama, bapak kayak gini. Kenapa aku lahir darimu? Aku udah bilang begitu loh. Kenapa aku kulitku begini? Orang lain kok cakep? Ada begitu. Kenapa aku keriting kali? Ya Allah, kami luruskan. Amin. Enggak terima. Kalau dulu waktu masih kecil, orang bangga lo keriting atau gelombang, ke salon untuk mengkeritingkan. Sekarang terbalik dunia sekarang ini. Iya apa ya? Kalau dulu saudara, si ibu itu di belu-belu pagi-pagi sebelum ke gereja, paling tidak begitu lihat bapak kepala atau anak, semua gadis-gadis pakai belu-belu gitu, karena kan direndam dulu rollernya itu, supaya nanti bergelombang, cantik. Kata orang itu, sekarang jelek, kalau boleh lurus. Padahal Salomo memuji Sulamit, hitam engkau, tapi engkau manis. Itu kita. Amin. Rambutmu dikatakan seperti gelombang, seperti hantu bunga kelapa, kan bergelombang-gelombang. Seperti digambarkan, tidak digambarkan seperti seluncur, enggak. Seperti itu. Kalau sekarang semua yang mau yang kepeleset, gampang jadi. Tapi itu hanya ilustrasi. Saudara yang sudah lurus jangan keritingkan besok ya. Nah, Lukas 13 ayat 6 ini kembali cerita tentang perhitungan. Lukas pasal 13 ayat 6 dan 9. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Kembali perumpamaan tentang berbuah, tentang menghasilkan sesuatu. Tidak ada mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Salah tempat? Salah tempat? Salah. Masa pohon ara ditanam di kebun anggur? Semua anggur. Kalau tahu pohon ara, pohon yang besar, makan tempat. Kalau anggur kan ada tompangannya, bergantung dan tidak kokoh. Tidak bisa menjadi pohon panjatan anggur karena dia merambat, memanjat. Tidak cocok, salah tempat pokok ara itu ditanam. Tapi begitu pun pemiliknya itu, karena dia menentukan mau di mana aku tanam terserah. Ini gambaran Tuhan loh. Saudara mau ditanam di mana, di rumah siapa, siapa bapak, siapa mama, dan di mana mas, lahirnya bagaimana, Tuhan yang atur. Amin. Seperti itu. Jangan pernah katakan aku tidak terima situasi ini, aku tidak terima. Kita baca lagi ayat ini. Lalu berkata kepada seseorang mempunyai pohon ara ditanam di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Dia tidak pikirkan anggur yang banyak, dia pikirkan satu pohon ara saja. Lalu dia berkata kepada pekerja kebun anggur itu tentang Tuhan
bertanya kepada pemilik kebun yang bekerja, itu hamba-hamba Tuhan. Lihat, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa yang hidup di tanah ini dengan sia-sia? Tuhan kasih perhitungan. Tuhan tanamkan sendiri di antara anggur, di antara yang manis, dia sendiri ada. Tapi Tuhan tuntut berbuah. Dan 3 tahun ditunggu tidak ada. Harusnya sudah musim. Ini udah musim berbuah. Datang lagi ya di musim itu, di tahun itu. Belum ada buahnya ya. Mungkin tahun depan. Tahun kedua datang lagi. Udah musimnya, nggak ada. Datang lagi tahun ketiga, nggak ada. Langsung dia bilang sama mandornya, tebak. Bapa di sorga pemilik kebun itu, Yesuslah yang merawat kita. Tetapi kata Tuhan itu kepada pemilik kebun itu, wah, inilah kasih karunia Tuhan Yesus. Kesempatan, kamu boleh Tuhan, jangan langsung terbanglah. Itu sifat Tuhan. Tuhan Yesus tidak cepat menghukum kita. Beri aku kesempatan lagi. Nanti aku campuri sekelilingnya, aku kasih pupuk, aku sirami. Apa artinya? Ini perhitungan. Harusnya sudah ditutup PT itu, tapi dimasukkan lagi modal, tenaga ahli, mencampuri. Ada lagi insentif dana, pupuk, disirami. Ini tenggang waktu kemurahan daripada Tuhan. Dia kasih bantuan, dikasih apa yang dibutuhkan sama kita. Siapa tahu nanti kita berbuah. Kalau tidak berbuah lagi, kata Tuhan Yesus, pemilik kebun itu, yang merawatnya, yang menjaganya, nanti Tuhan Bapa di sorga, tak ada lagi ini berbuah, tebanglah. Kasih karunia sudah kukasih, modal semua sudah kukasih, tapi dia tidak mau. Bolehlah tebang. Artinya apa saudara? Pengampunan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Seperti pohon tadi masih dikasih tenggang waktu. Tunggulah. Kita tidak dihukum karena ada tenggang waktu Tuhan kasih. Amin. Tenggang waktu. Tuhan kasih modal lagi pupuk, dan kami sedemikian rupa dengan harapan kita berbuah. Sekarang itu berbuah. Lalu awas Tuhan hitung nanti ketika dia datang. Dihitung, perhitungan. Itu khotbah tadi tentang itu loh. Perhitungan, kasih karunia memang ada. Kasih karunia pengampunan, perpanjangan waktu. Tapi ketahuilah, Tuhan mau kita berbuah. Saudara punya anak, ingin anak saudara itu tak ada apa ya? Lalu ingin berapa modal saudara keluarkan investasi buat anak, sekolahkan, dikuliahkan, di ini. Ujung-ujungnya merusak semuanya. Apa saudara pikir? Terus saudara pelihara, terus adik-adiknya jadi nggak makan. Kira-kira apa tindakan saudara sama anak seperti itu? Kamu jawab dulu. Udah kasih kesempatan loh. Mungkin tahun ini dia mau kuliah, ya, kasih invest, kasih dana. Terus nggak mau sampai lewat umurnya. Kira-kira apa tindakan saudara begitu? Boleh dijawab, Bapak Ibu? Apa? Diapain dia? Keluar dari kakak, kejam juga ya. Tetapi Tuhan Yesus seperti itu, tebang. Itu Tuhan yang bilang. Tapi untuk dalam cerita itu tidak ceritakan jadi tebang. Karena gantung cerita itu. Sengaja supaya kita tidak ada di tebang, karena kita mau berbuah. Amin. Dalam cerita itu baru rencana, tidak ada di tebang. Demikianlah juga kita anak Tuhan, masih ada kasih karunia perpanjangan. Amin. Tahun depan kalau belum berbuah, udah tidak ada lagi perpanjangan. Amin. Tapi jangan tiba-tiba saudara tak berbuah juga. Tiba-tiba saudara udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ya. Amin. Mulailah berbuah. Jangan sempat tidak ada. Pada sebenarnya Tuhan itu tidak rakus loh. Paling dia mau
banyak. Dia datang, ada buah, ada buah, lumayan, satu diambilnya. Saudara kuat makan apel, sekali makan berapa? Apel? Berapa? 2. Oleh gede kali itu. Ada apel gede kali. Kuat 2. Ada kan apel yang besar sekali kan? Manis yang tampil. Habis 2. Luar biasa. Jadi saudara, Tuhan gak pikir harus banyak kali, tapi selalu ada. Amin. Kadang-kadang Tuhan mungkin mau ambil 1, tapi langsung yang enak. Begitu. Daripada banyak, semua berulang. Banyak, tapi tak ada yang bisa dimakan. Artinya saudara, mari kita mau berbuah. Amin Bapak Ibu. Tuhan berhitung. Walaupun yang murah hati mengampuni, ada perpanjangan, tapi Tuhan selalu hitung-hitungan. Kalau saudara dalam hidup ini juga, saudara harus punya hitung-hitungan. Kalau saudara punya bisnis, kan saudara harus hitung. Modalku sekian, adalah untungnya paling sedikit, ya adalah. Satu kali anak kami adalah usahanya untuk sama mamanya. Berapa kau jual itu? Sekian. Bukan kau. Sedikit kali. Nah, untung ada yang mau beli. Kalau sekian banyak kan, sedikit kan banyak juga. Daripada langsung ambil sekian, tak ada orang yang mau. Hidup ini saudara, yang penting adalah untungnya. Amin. Kalau udah makin dipercayai, makin bagus, makin banyak untungnya. Kita juga begitu saudara, jangan berhenti berbuah. Sekali pohon berbuah, ada yang berhenti berbuah. Pohon umumnya berhenti, datang musimnya berbuah lagi. Amin. Nggak ada berhenti. Jadi coba pancing berbuah 1. Noman sadar. Amin. Nanti akan tambah lagi. Jangan sempat gundul. Orang bilang kalau ada pohon apokat atau akan berbuah, pukul-pukul batang. Mancing. Udah berdarah-darah, luka-luka bergetar-getar, baru muncul cabangnya dan ada bunganya. Berbuah itu kata orang yang pintar bertani. Kadang-kadang begitu hidup ini. Coba Tuhan dulu, baru bangun, baru berbuah. Tuhan memberikan perhitungan. Ada grace, kasih karunia, ada perpanjangan, tetapi tetap ujung-ujungnya adalah ada perhitungan. Satu kali ada seorang anak muda, ini ada ilustrasi. Dia kuliah saudara, kuliah. Selalu nilai jelek. Tapi karena orang tuanya ada di situ, salah satu bagian daripada kampus itu segan, dosen-dosen di situ dinaikkan sampai lulus. Itu karena apa? Kasih karunia kan? Amin. Karena ada yang baik di atas. Dosen yang lain segan. Oh itu anak bapak itu, sebenarnya anaknya itu rajin loh, tapi macam-macam lah. Begitulah rupanya kemampuannya. Terus pun dia nanti kuliah di situ. Berapa kali pengujiannya? Nilai jelek. Mau jadi mahasiswa Bali rugi juga kita. Mending kita melihat yang satu itu. Terusan di situ. Bodoh kali. Mending kita luluskan ya. Bisa begitu? Bisa begitu? Bisa banget tuh. Karena tidak ada kampus yang mau terus nikah. Walaupun terus dibayar uang kuliahnya. Bayar. Sakit juga mata melihat itu. Mending diluluskan. Satu kali Bapak Gembala sebagai dosen penguji di satu kampus, Bapak Gembala sudah tahu mahasiswa itu berkali-kali gagal sidangnya. Sidang skip, gagal terus. Ada satu dosen ibu-ibu yang berkerudung, anak sama aku, jangan harap lulus kata dia. Wah, berkali. Kalau kemarin namanya hamba Tuhannya gak berpikir begitu, gak akan singkirkan orang itu. Pas waktu ujian termasuk dosen penguji,
Bapak Gembala langsung kasih nilai yang tertinggi supaya nanti dikasih yang orang itu agak rendah, dibagi, dijumlahkan, terus dibagi, mesti lulus. Itulah tekniknya. Diumumkanlah nilai dari dosen si anu penguji nilai sekian, dari bapak ini sekian, dan lulus lagi. Dan waktu lulus datang, Pak, terima kasih Pak. Yang satu lagi, mau ditahan-tahan cuma nggak ada gunanya kan? Amin. Soalnya nanti berhasil tahu itu urusan dia di luar sana. Oh jadi apa? Kan nasib lain. Sebab kalau kita lulus bukan berarti sukses loh. Amin. Bukan berarti sukses, belum tentu. Itu urusan pandai-pandai di sana. Mungkin juga dia mau buka usaha, bukan bidang itu dijalankannya. Sebab luas dunia kerja ini sekarang. Nasib orang beda-beda. Dan yang tadi itu setelah dia dinyatakan lulus, kemudian dia pun jadilah seorang pendidik. Dan ketika dijumpainya anak yang terlambat kemampuan tapi rajin baik, dia juga kasih nilai yang baik karena dia mengingat aku dulu ditolong oleh bapak ini. Dia sampai datang di sesuatu pada bapak gembala waktu dia lupa kalau gak karena bapak habislah, padahal pak ya aku itu sudah bikin undangan mau merit, udah ditulis di undangan itu sarjana ini diduluankan, diperkirakan pasti lulus, nekat. Aduh Pak, kalau gak kata bapak malu aku di pesta itu, aku mungkin diputuskan cowok aku. Dia udah bilang, kalau kau nggak sarjana, putus. Dia bilang begitu. Tapi untunglah karena Mr. P, dia sarjana. Dia datang Pak, padahal muslim sama muslim begitu, nggak tolong menolong bapak, malah nggak kenal wanita. Tapi itulah kita harus berpikir luas. Amin Bapak Ibu. Harus ada belas kasihan kasih karunia dalam hidup ini. Jangan mata ganti mata, melotot, balas melotot. Ini ada sih jemaah yang suka melotot-melotot. Ada yang dibalas lagi. Jangan saudara senyum gini-gini. Kalau dipaksa-paksa. Dan mana malah geli gara-gara dia. Jadi kemurahan itu mesti ada Bapak Ibu. Karena Tuhan itu murah hati. Amin. Tapi dia tetap perhitungan loh. Ayat yang terakhir 2 Raja-Raja 4. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17 ini diceritakan tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa satu kali dia jalan dan menolong seorang janda di Sarfat yang berhutang banyak. Dan dia menuntut kepada janda itu. Ketika datang kepada Nabi Elisa, Nabi, suamiku udah meninggal, aku dikejar-kejar hutang. Kalau gak bisa aku bayar hutangku, anakku akan diambil untuk membayar hutangnya. Aku pun tak ada makanan. Apa dibilang Nabi Elisa, apa yang ada padamu? Oh minyak sedikit saja, terus tepung sedikit. Ini soal perhitungan ya, soal perhitungan. Habis ini nanti ku olah matilah sama anakku. Inilah makanan terakhir yang bisa dibuat dengan minyak ini. Oh, perhitungan Tuhan melalui Nabi Elisa. Olahlah untuk kue, kasih sama aku duluan. Itu kepada Tuhan, kasih dulu sama aku. Nanti tepung itu tidak akan habis, tidak akan habis. Itu perhitungan. Dan ibu itu pun menghitung. Yang datang ini bukan orang biasa, ini wakil Tuhan. Kalau aku lakukan, pasti ada perhitungan buat pengorbanan. Dibuat benar-benar minyak itu tak habis-habis. Bahkan diisi lagi, tabung, isi-isi menjadi banyak sekali. Itulah kalau kita benar-benar kita ingat Tuhan. Perhitungan lo. Perhitungan setiap korban. Dan itu kedengaran kepada satu keluarga.
yang nanti kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dimulai, adalah satu keluarga memperhatikan Nabi Elisa ini. Kemudian si istrinya mendatangi Nabi Elisa ini. Kalau istirahat, mau makan, ke rumah kami ya. Itu Nabi. Dia menawarkan ini soal perhitungan. Ini bukan orang biasa, karena jaga di sana dapat berkat karena kasih roti. Kita baca dulu ayat ini. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat di Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat sang nabi itu, ia singgah ke sana untuk makan. Enak apa enak jadi Elisa? Enak kali kan? Sekali ditawari makan sama orang kaya, ketagihan. Aduh, pas lewat, Bu mau makan, boleh, karena kaya, kasih makan. Tapi perempuan ini berpikir, ini Nabi. Perhitungan dia, nggak rugi menolong seorang Nabi, walau kasih makan. Apa selanjutnya? Kata perempuan itu kepada suaminya, mereka orang kaya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus, seorang Nabi. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana. Awal pertama apa yang dikasih? Makan doang. Tapi semakin dia melihat, ini abdi Allah. Jangan lagi kita hanya kasih makan, tambahkan. Itu perhitungan. Kita bikinlah kamar lagi yang di atas di loteng kita, semua bagus nyaman, dia bisa tinggal di sana. Diterima tawaran itu. Setiap kali mau pelayanan di desa Sunem itu, abdi Allah itu menginap di sana, saudara. Pada suatu hari, inilah yang 11 kasih karunia, perhitungan daripada Elisa. Pada suatu hari Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Dinikmati pemberian itu? Dinikmati? Ditolak? Gak ditolak, karena dia tahu sumber berkat bagi orang kaya itu nanti kalau diterima. Kemudian ia berkata kepada Gehazi hambanya, ada pengerjanya pembantu Nabi Elisa, maklum sudah tua, sekarang perlu disertai seorang pembantu. Gehazi, dia bilang sama pengerjanya, panggillah perempuan Sunem itu. Gehazi pun memanggilnya, ya, ibu, sini bu. Lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Ya, dihargai, udah susah-susah ya, repot-repot ya, kasih makan teratur, tempat tidur nyaman, semua free. Ya, tuanku Nabi Elisa mau bertanya apa yang bisa dia perbuat. Dia sangat menghargai pengorbananmu. Apa yang dapat kubuat bagimu? Ada yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di antara kaumku. Marga-marga dia. Kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat dibuat baginya? Jawab Gehazi, sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya udah tua. Tinggal di antara kaumnya itu persoalan. Semua mendesak. Gimana lah kalian itu, suamiku sudah tua, kalau begitu bagaimana nanti hartamu yang kaya itu sama siapalah kalian kasih? Sangat menderita. Dia hanya curhat begitu aja, begini nggak masalahku. Ya, semua menghinaku. Kata Elisa, panggillah dia. Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mendekat seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini, gak percaya, janganlah bohong. Tapi
Itulah seorang abdi Allah, tahu pergumulan. Dia berdoa tahun depannya terkabul. Mereka punya aib itu hilang. Karena apa? Coba dijawab, karena apa? Karena apa? Jawabannya beragam. Karena apa? Ada yang bilang karena kasih makan. Ya boleh juga ya. Apalagi? Karena apa? Karena apa? Karena kaya. Namanya disogok. Karena apa? Percaya. Ya, kita percaya juga. Kenapa? Ya itu tadi udah dilayani. Kasih ini membuat timbul kaya mereka mungkin ada pergumulan. Apa artinya saudara? Walaupun kita kaya, pasti kita punya pergumulan. Amin. Walaupun saudara cantik, punya pergumulan. Orang yang cantik banyak bunuh diri karena tak pernah puas. Ya. Bapak mungkin pernah ilustrasi seperti ini ya. Satu dokter di bidang kaya, istrinya cantik karena pernah Bapak Gembala berobat ke sana waktu itu mau operasi seluruh SMA. Ya, dia mau operasi di rumah sakit. Istrinya meninggal karena apa zaman itu? Karena operasi plastik kali darah. Udah cantik, ingin lebih berisi, meninggal. Cantik tak puas, mati. Amin. Banyak di dunia orang punya masalah, tak terima dirinya bagaimana. Saudara sudah menerima diri saudara? Puas? Harus bersyukur. Kalau nggak bisa, uang saudara itu nggak habis-habis. Orang ini lagi, orang ini lagi. Ada orang begitu sampai mati tak selesai. Akhirnya orang yang kaya itu pun terima berkah. Bisa kaya-kayanya orang ada kesusahan. Amin. Jangan kita merasa kecil hati. Saudara pikir Bapak Gembala senang? Saudara pikir Bapak Gembala senang? Senang? Senang kali pun. Memang banyak masalah. Disenang-senangkan saja. Disenang-senangkan saja. Kalau saudara punya kesusahan, jangan mau susah terus. Amin. Amin. Nikmati apa yang Tuhan kasih. Hari esok hari lebih indah karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan masih menjawab doa. Masih ada kasih karunia Tuhan. Amin. Orang bilang nggak mungkin. 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 Nanti katakan udah tua. Mungkin. Mari kita bangkit berdiri. Jadilah seperti itu bagi kita semua anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Mungkin bagi Tuhan. Diberkati oleh Tuhan.